semua, selamat datang kembali. Kali ini saya akan bawain alur sebuah film yang keren banget, yaitu Marnie Story of Wewe Gombel. Tukang jamu cantik bernama Marnie diperkosa, ditelanjangi, diarak, dibunuh dengan cara digantung di pohon besar oleh warga setempat. Marnie yang tidak mendapat keadilan semasa hidupnya menuntut balas, menjadi Wewe Gombel dan menculik anak-anak. Lalu apa yang melatar belakangi nasib buruk Marnie? Seperti apa kisahnya? Ini dia alur ceritanya. Alur ceritanya dimulai dari Anissa beserta ibu dan adiknya pindah ke sebuah desa terpencil. Setelah kedua orang tuanya bercerai, ibu Anissa bernama Rahayu dan adik sebesarnya bernama Aan. Mereka tinggal ngontrak di rumah Pak Lurah yang bernama Badri. Aura mistis sudah terasa saat pertama kali Anissa memasuki rumah itu. Di rumah itu terdapat gelang-gelang yang digantung di setiap jendela dan pintu, yang dimaksudkan sebagai penangkal. Aan dan Anissa sering merasa dan melihat hal-hal aneh. Ibu Rahayu adalah seorang perempuan yang independen, desainer batik. Ia sangat acuh dan keras terhadap anak-anaknya, terutama kepada Aan yang memiliki keterbelakangan mental. Berbanding terbalik dengan Anissa yang sangat sabar dan sangat mencintai Aan. Anissa adalah sosok gadis yang pemberani. Seperti yang terlihat, Anissa berani melawan preman kampung yang mengatainya pecun dan mengganggunya saat Anissa hendak ke warung. Pecun. Goblok lo semua. Kemudian datang Tama membantu Anissa melawan preman itu. Dan untuk pertama kalinya Anissa dan Tama bertemu. Tama adalah anak Pak Badri, lurah setempat. Menjelang maghrib, semua anak di desa itu tidak diperbolehkan di luar rumah. Aan yang saat itu sedang bermain, tiba-tiba mendapatkan tamu yang tak diundang, yaitu perempuan berambut panjang. Tama yang rajin beribadah juga tak luput didatangi oleh Marnie, sang Wewe Gombel. Selesai sholat, Anissa juga mendapat teror gaib dengan munculnya bayi dalam gendongan yang turun dari atap plafon yang jebol. Pagi harinya, Anissa terbangun karena mendengar teriakan Ibu Rahayu yang memarahi Aan lantaran mencoret-coret gambar desain batik yang dibuat oleh Ibu Rahayu. Anissa menenangkan Aan yang tantrum saat itu dengan melingkarkan jari tangannya di telapak tangan Aan. Ibu Rahayu harus mengeprint ulang desain batik itu karena telah dicoret-coret oleh Aan. Tapi sayangnya tinta printer milik Bu Rahayu habis. Mau Anissa beliin tinta printer? Sedangkan desain gambarnya harus dikirim sore ini. Anissa pergi membeli tinta ke kota. Karena jaraknya yang cukup jauh, Anissa meminta Tama mengantarkannya membeli tinta. Sore hari Anissa baru pulang memberi tinta dari kota. Ia mendapati Aan sedang duduk di luar. Dia dihukum oleh Ibu Rahayu, tak boleh masuk rumah lantaran merusak file yang ada di laptop Bu Rahayu. Ini aku kan tadi alasan aja kamu. Anissa coba membujuk Ibu Rahayu agar Aan boleh masuk, tapi Ibu Rahayu tetap tidak mengizinkan Aan masuk. Akhirnya Anissa meninggalkan Aan untuk menyiapkan makan malam. Tanpa diketahui siapapun, Marnie sang Wewe Gombel memperhatikan Aan dari bawah pohon dekat rumahnya. Selesai menyiapkan makan malam, Anissa membuka pintu karena ada kurir yang akan mengambil dokumen Ibu Rahayu. Saat itu Anissa mengetahui bahwa Aan tidak ada di tempat yang tadi. Anissa mencari Aan hingga keliling kampung, tapi Aan tak juga ditemukan. Akhirnya Anissa meminta bantuan kepada Pak Badri untuk mencari Aan. Apa hilangnya Aan memitos Wewe Gombel di kampung ini? Anissa bertanya, apakah hilangnya Aan ada hubungannya dengan Wewe Gombel yang dipercaya di desa itu. Kemudian Pak Badri menceritakan kejadian 47 tahun yang lalu. Seorang perempuan bernama Marnie, seorang penjual jamu yang cantik, diperkosa oleh Jaka CS, preman kampung setempat.
Marni melawan dengan memukul salah satu dari mereka yang bernama Jaka dengan botol jamunya. Tapi apalah daya, Marni perempuan seorang diri mendapatkan kekerasan dengan beberapa kali tonjokan dan tendangan. Marni diperkosa. Marni diperkosa secara bergiliran oleh preman-preman itu. Jaka adalah kakak tiri dari Pak Badri. Setelah diperkosa, Marni mengalami gangguan jiwa dengan kondisi hamil besar. Bahkan ia melahirkan seorang diri di bawah pohon besar. Meski Marni mengalami gangguan jiwa, namun nalurinya sebagai ibu tetap seperti ibu pada umumnya, yang mencintai anaknya. Marni mendatangi Madun yang sedang tertidur pulas. Marni menebaskan berkali-kali parang di leher Madun hingga kepalanya terpisah dengan badannya. Madun adalah salah satu preman yang memperkosanya. Lalu Jaka datang dan menemukan mayat Madun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ibu Badri berniat merawat anak Marni, tapi Marni menolak. Keluarga kalian yang menghancurkan aku. Marni mengatakan semua yang terjadi pada dirinya karena ulah keluarganya. Marni membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Badri. Ibu Badri tak percaya jika anak tirinya bisa melakukan hal sekeji ini. Mungkin anak suami jangan kayak gitu, Mas. Tak lama para warga datang untuk menangkap Marni. Tapi tak semudah itu menangkap Marni karena dia adalah perempuan yang sangat pemberani. Marni tak tinggal diam, ia melawan. Marni membacok dan memotong tangan warga dengan parang. Hingga terkapar, ia sangat beringas. Namun apa dayanya, dia hanya sendirian. Anaknya juga diambil secara paksa dan membuatnya histeris. Marni ditangkap, ditelanjangi dan diarak. Saat diarak, Badri kecil dan ibunya melihat Marni dengan tatapan yang sangat sedih. Sedangkan Jaka tersenyum puas dan dengan liciknya ketika melihat Marni diarak. Tentu dialah biang kerok yang memprovokasi warga untuk menangkap Marni. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Marni digantung di pohon besar di mana ia melahirkan anaknya. Setelah kematian Marni, banyak anak-anak yang hilang, terutama anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Marni merampas anak-anak, campakkan oleh... Tidak semua anak-anak itu bisa kembali. Jikapun kembali, biasanya anak-anak itu mengalami gangguan jiwa. Kemudian Anissa dibantu Pak Badri dan warga mencari keberadaan Aan dengan membunyikan kentongan dan lain-lain. Saat melewati kebun sawit di mana Marni dulu diperkosa, Anissa melihat Marni Wewe Gombel berada di sela-sela mereka. Namun tak ada yang melihat selain Anissa. Seketika Anissa langsung tak sadarkan diri. Saat pingsannya, Anissa melihat Aan tertidur di pangkuan Marni Wewe Gombel di bawah pohon besar dan dikelilingi banyak anak kecil. Anissa yang sudah kehilangan kesabarannya mendatangi pohon besar itu dan berkata, "Hai Marni jelek, kembalikan Aan. Gue gak takut sama lo." Setelah itu Anissa terduduk di bawah pohon itu sambil berkata, "Aku berjanji bakal melakukan apapun asal Marni mau mengembalikan Aan." Tak berselang lama, Wewe Gombel itu merangkak dari atas pohon dan siap menerkam Anissa. Tapi Tama datang lebih dulu. Tama melihat Wewe Gombel itu, kemudian membacakan ayat kursi. Wewe Gombel itu hilang berteriak bersamaan dengan Anissa, dan Anissa pun langsung pingsan. Bu Rahayu terus menyesali perbuatannya yang kurang peduli dengan anak-anaknya. Ia meminta kepada Allah dalam doanya agar Aan dikembalikan. Mustajab doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Ibu Rahayu mendengar suara Aan memanggilnya. Ibu Rahayu keluar dan Aan sudah berdiri di depan rumah. Kita pindah ke Anissa yang sekarang suka mengalami perubahan sikap. Sore itu, Anissa ke warung untuk membeli empon-empon, bahan membuat jamu, dengan logat dan bahasa Jawa. Tapi masih mau minum jamu. Padahal Anissa belum lama tinggal di situ. Anissa juga mulai berani membentak ibunya. Bu, udah biar Anissa aja yang suapin.
Marni mulai meneror keluarga itu, terutama Ibu Rahayu. Anissa juga mulai berperangai aneh. Ibu Rahayu mencoba menjelaskan kenapa ia bersikap seperti itu. Karena ia tak ingin anak-anaknya kekurangan apapun. Untuk itu Ibu Rahayu bekerja sangat keras. Ben kowe gelem ngurus anak-anakmu bahwa kebutuhan kalian itu terpenuhi. Namun tiba-tiba Anissa menjawab hal yang tak mungkin Anissa ketahui. Kamu itu bekerja atas kemauanmu sendiri toh? Karena kamu gak mau jadi perempuan lemah seperti ibumu yang dipukuli dan diinjak-injak harga dirinya oleh bapakmu. Bagaimanapun anak-anakmu membutuhkanmu, Rahayu. Karena kamu gak mau melihat ibumu diinjak-injak. Seketika Bu Rahayu langsung terdiam mendengar perkataan Anissa. Ini adalah Poppy, sahabat Anissa, yang datang mengunjungi Anissa di desa. Poppy memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata. Poppy mengatakan ada beberapa makhluk halus di rumah itu, namun ada satu yang paling bahaya, dan sepertinya ada hubungannya dengan kehilangan Aan. Menurut gue ada satu makhluk yang paling bahaya, karena kayaknya ada hubungannya sama hilangnya Aan. Wewe. Malam pertama Poppy nginep di rumah Anissa. Ia disambut oleh sundel bolong yang keluar dari atap plafon yang jebol. Poppy dicekek hingga hampir mati. Beruntung ada leluhurnya yang selalu menolongnya. Poppy mengatakan ia merasa ada yang beda dengan Anissa. Anissa juga menyadari ia merasa seperti ada yang beda dengan dirinya. Kadang Anissa merasa ia tidak ada di badannya. Ia susah mengendalikan badannya sendiri. Dan semua itu ia rasakan setelah Aan ditemukan. Gue ngeliat lo kayak bukan lo daliin badan gue sendiri. Anissa dan Poppy melihat Aan ngobrol dengan seseorang, padahal tak ada siapa-siapa di situ. Ia menyebutnya dengan kata ibu. Aan mengatakan ia kangen dengan ibu. Anissa langsung menghampiri Aan. Namun yang aneh, Anissa kembali berubah, bukan seperti Anissa biasanya. Poppy mencoba mengetas Anissa saat di meja makan dengan beberapa pertanyaan menjebak. Poppy mulai bertanya, kapan pertama kali mereka bertemu? Saat SMP. Namun nyatanya mereka berjumpa saat mereka masih SD. Anissa yang terlihat kelimpungan tak nyaman kemudian ke dapur membuatkan susu Aan. Poppy yang sudah curiga bahwa itu bukanlah Anissa. Dia mengintai dengan mainan robot-robotan milik Aan yang diberi CCTV. Tingkah laku aneh dari Anissa yang lebih mirip ke tingkahnya si Marni. Kemudian Poppy menyusul Anissa ke dapur. Poppy mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya dan tak perlu lagi berpura-pura. Poppy meminta Marni untuk keluar dari tubuh Anissa. Lalu Anissa berkata, "Kamu bukan tandingan." Poppy mengacungkan keris peninggalan leluhurnya kepada Anissa. Namun Anissa yang sudah dirasuki Marni langsung menghalau dengan memukul tangan Poppy dengan panci. Kemudian mengambil pisau dan lompat menindih Poppy. Kemudian hendak menusuk Poppy. Poppy menahannya. Poppy menahan pisau itu dengan tangannya. Poppy terluka dan berteriak. Teriakan Poppy didengar oleh Ibu Rahayu, Tama, dan Pak Badri yang sedang bertamu di rumah Ibu Rahayu. Setelah itu Anissa menuju ke kamar makan dan menyerang semua orang. Tama menghadapi Anissa. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Marni mulai menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Tama dibikin kewalahan oleh Marni si Wewe Gombel. Tama menyerang Marni dengan pisau. Tama menusuk, memotong salah satu kaki Marni. Tapi rupanya Marni sang Wewe Gombel ini sakti. Semua tak berpengaruh apapun, kakinya kembali tumbuh. Kemudian Marni memelintir mencekik Tama. Marni berhasil mengalahkan Tama. Datang Poppy yang menempelkan keris dan mantra ke jidat Marni hingga Marni hilang. Anissa yang tak sadarkan diri ditidurkan di atas kasur. Kemudian diikat kedua tangannya agar tak memberontak. Saat Bu Rahayu mendekati Anissa dan membelah wajah Anissa, tiba-tiba Anissa terbangun dan menggigit tangan Bu Rahayu. Anissa yang kesurupan Marni langsung memutuskan ikatan tangannya. Kemudian menggigit leher Badri, menjambak Poppy dan melemparnya, menggigit tangan Tama dan menghempasnya hingga terpental. Anissa keluar kamar dengan seram.
Anissa bertemu dengan Irma ODGJ yang selalu mengintai rumah Anissa. Irma tahu bahwa Wewe Gombel itu berada di rumah itu. Irma melawan Anissa yang kesurupan Marni. Dengan sangat sengit, Irma hendak menolong keluarga itu. Tapi Irma tak jauh sakti dibanding Wewe Gombel itu. Wewe Gombel itu mencari Bu Rahayu yang membawa Aan ke sebuah ruangan. Sedangkan Aan selalu meminta bersama ibu. Ibu yang ia maksud adalah Marni, Wewe Gombel. Lalu Marni datang dan langsung menggendong Aan penuh dengan kasih sayang. Bu Rahayu yang terluka mengatakan, "Kamu dan aku adalah seorang ibu. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Jangan pisahkan aku dan anakku." Kemudian Marni berhenti dan menghampiri Rahayu. Marni memberitahu Rahayu Ibumu agar ia bisa terus bersama. bahwa apa yang dilakukan ibunya adalah pengorbanan. Seorang ibu yang rela dipukuli dan diinjak-injak oleh ayahnya agar tetap bisa bertemu dengan Rahayu semasa kecil. Marni memeluk Rahayu yang mendam trauma akibat perbuatan ayahnya. Meski Marni bersikap layaknya manusia, tapi Marni tetaplah Wewe Gombel. Tangannya langsung menusuk perut Bu Rahayu hingga tembus dan tewas dalam pelukannya. Marni membawa Aan pergi ke dunianya. Setelah selesai memakamkan jenazah Ibu Rahayu, Anissa bertekad untuk mencari Aan, dimulai dari makam anak Marni dan Irma sebagai langkah awalnya nanti. Tama juga ingin mencari tahu ada hubungan apa antara Marni dan juga keluarganya. Dan film pun selesai. Film ini benar-benar keren, akting pemainnya luar biasa. Yang penasaran bisa langsung cus ke Netflix